Bismillahirrahmanirrahim. Tentang syirkah ini banyak ya yang kita perlu bahas. Pertama itu dari sisi hukum fikihnya. Yang kedua nanti ini yang perlu hati-hati itu dari sisi orang yang melakukan syirkah. Tapi itu pembahasan di lapangan itu yang penting di situ, yakni tentang keamanahan, kejujuran, kemudian profesionalitas. Karena di banyak hal saya temui itu di situ problemnya. Kita lihat akadnya sudah betul, tapi masalahnya yang pengelola ini nggak amanah, sehingga habis-habis saya juga. Yang kedua, akadnya betul, orangnya amanah, tapi nggak profesional, nggak bisa dia itu mengelola bisnis. Hancur ya juga. Ketika hancur itu kadang, nah itu kan akad syariah aja hancur. Akad syariah tapi rugi bisnisnya, nggak barokah. Nah, faktor-faktor itu penting untuk diperhatikan. Jadi tidak kemudian karena ini yang mengelola ustadz, ya, orang alim, terus mesti barokah, mesti berhasil, nggak, belum tentu. Kadang orang alim aja, tapi dia nggak banyak mengerti tentang bisnis dari sisi hukum-hukum syariahnya, sehingga tabrak sana tabrak sini, atau dia tidak tahu pengelolaannya yang seharusnya, sehingga harta yang seharusnya dia gunakan untuk modal usaha dia pakai untuk yang lain. Itu dari sisi bisa jadi karena dia nggak ngerti, dikasih modal ongkos dia pulang pergi dimasukkan ke situ. Kemudian dia ngambil sebagai gajinya. Nah, itu salah. Nah, apa syirkah ini nanti kita bahas definisinya, hukumnya, jenisnya, syarat dan rukunnya. 4 hal ini. Tentang definisinya, fasyirkah khaltun nasibaini waqtilatuhuma. Syirkah atau syarikah itu adalah tercampurnya dua bagian. Tercampur ini berarti sudah nggak bisa dibedakan lagi, ya. Satu dengan A dengan B, ya sudah, A dan B itu saling mewakili, tidak bisa dibedakan lagi. Itu dalam makna bahasa. Kemudian secara istilah fikih, syirkah itu ada dua. Pertama, syirkatu milkin, syirkah kepemilikan. Yang kedua, syirkatu akdin, syirkah akad. Dua ini. Apa syirkah milk? Ya, syirkah kepemilikan itu adalah ayyahtasso isnani faso'idan bisyai'in wahidin. Misalnya ada dua orang atau lebih, dia memiliki satu benda tertentu. Itu syirkah kepemilikan. Misalnya ada orang kongsian, mau beli mobil untuk dimiliki bersama, itu syirkah kepemilikan. Atau orang memberikan hadiah kepada dua orang, ini saya kasih hadiah untuk berdua, itu berarti syirkah kepemilikan. Atau orang meninggal, nah ada warisnya, ahli warisnya, itu berarti sudah ada, walaupun nggak ada akadnya, itu sudah bersyirkah di dalam kepemilikan barang yang ditinggalkan oleh orang tua mereka yang wafat. Ma huwa fi hukmi, atau yang masuk dalam hukum ini. Ini syirkah kepemilikan. Yang kedua yang paling banyak dibahas itu adalah syirkatul akdi atau syarikatul akad. Syirkah ukut. Hiya akdun baina isnain fa aktsar. Yakni syirkah akad ini adalah akad antara dua orang atau lebih, yattafiqani fihi, yang mereka berdua itu bersepakat, alal qiyami bi amalin maliyin, untuk melakukan aktivitas yang sifatnya finansial, aktivitas bisnis, biqasdir rabhi, dengan tujuan memperoleh keuntungan, itu syirkah.
syirkah akad itu ya. Jadi ya kerjasama bisnis itu memang amalnya amal bisnis, tujuannya memang untuk dapat keuntungan. Ini di kitab Nizamul Iqtisadi. Insyaallah begitu definisinya. Kemudian hukumnya bagaimana? Hukumnya itu jaizah, boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bu'itsa wan nasu yata'amaluna biha. Beliau itu diutus sementara manusia itu mereka melakukan syirkah. Faqarrarahum ar-rasulu 'alaiha. Ya, Rasul itu kemudian menetapkan itu, tidak kemudian menyelisihinya. Fakana iqraruhu alaihi salam, maka ketetapan Rasul alaihi salam lita'amulin nasi biha, terhadap muamalah manusia dengan melakukan syirkah itu dalilan syar'iyan ala jawaziha. Itu merupakan dalil syara' atas kebolehan melakukan investasi bisnis ini atau kerjasama bisnis. Nah, ini beberapa riwayat ya. Pertama ini dari Ahmad bin Yusuf al-Baghdadi menceritakan dari Hisham bin Ammar, kemudian dari Sodaqah dari Utsman mengatakan, aku mendengar Sulaiman bin Abi Muslim yaitu berkata, aku bertanya kepada Abul Minhal tentang sorf, yakni jual beli mata uang. Maka Abu Minhal mengatakan, ishtaraitu ana wa syarikun li. Aku dan peseroku atau mitra bisnisku itu membeli syai'an, sesuatu dari mata uang itu, yadan biyadin, cash, wa syai'an nasi'atan, dan sesuatu dari mata uang secara nasi'ah, bertempo. Fadzakarna dzalika lil Barra, maka aku sebutkan atau aku tanyakan hal itu kepada Al Barra, sahabat ya. Maka Al Barra mengatakan, fa'altu ana wa syariki Zaid bin Arqam. Aku dan mitra bisnisku yakni Zaid bin Arqam juga melakukan itu dulu. Dan kami sebutkan hal demikian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persis kayak kamu menyebutkan kepadaku, kata Al-Barra. Kemudian Rasul mengatakan, maka nayadan biyadin fakhudhuh. Apa yang engkau beli secara cash itu ambil, lanjutkan. Wa makana nasi'atan faradduh. Tetapi yang kalian beli secara kredit itu, secara bertempo, maka kembalikan, batalkan itu akadnya. Ini yang kita bahas bukan sisi sorf atau jual beli mata uang karena sudah pernah kita bahas, tapi dari sisi bolehnya ada mitra bisnis, bolehnya adanya syirkah ini. Dalilnya ya ini, syirkah dalam hal jual beli. Juga dalam hadis yang lain, ini sudah kita bahas waktu membahas mudharabah ya. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla mengatakan, ana tsalitsus syarikain. Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, yang melakukan transaksi kerjasama bisnis. Malam yakun ahaduhuma sahibah, selama pihak yang bertransaksi itu, yang berserikat, tidak mengkhianati temannya. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Kalau dia mengkhianati pesero lainnya, aku keluar dari keduanya. Yakni maksudnya adalah hilang barokah itu. Hilang barokah. Ini yang saya rasa penting sekali. Memilih orang yang cocok untuk menjalankan aktivitas bisnis itu. Nah, jenis syirkah itu ada 5 di sini. Ada al-inan, syirkah abdan,
mudharabah, wujuh dan mufawadah. Ini yang sudah kita bahas mudharabah dulu. Waktu bicara tentang sebab kepemilikan. Nah, penjelasan berikutnya nanti lebih detailnya di depan nanti insyaallah. Nah, terkait mana yang boleh dan tidak di dalam syirkah itu, maka ada beda pendapat ya. Kalau Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyatakan kelima-limanya ini boleh dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Di syaratnya ada nanti, boleh dengan syarat. Kalau Hanabilah itu yang dibolehkan cuma 4 ya, syirkah inan, abdan, mudharabah dan wujuh. Inan itu kalau dua-dua pihak pesero itu membawa modal dan keduanya jadi pengelola, itu inan. Abdan itu kalau nggak ada modal, cuma kerja aja semua ya, seperti misalnya tukang misalnya bekerja sama, itu syirkah abdan dan seterusnya. Kemudian Malikiyah itu mengatakan 3 saja yang sah, yakni inan, abdan dan mudharabah. Kemudian Syafi'iyah, Zahiriyah, Imamiyah yang sah itu cuma inan dan mudharabah. Syirkah abdan itu enggak sah. Ini ya ikhtilaf di kalangan ulama. Nah, apa rukun umum di dalam syirkah itu? Pertama, harus ada ijab dan qabul. Ada akad. Tapi tidak mesti akadnya seperti akad nikah yang harus nyambung begitu, enggak ya. Ini disebut juga dengan istilah sighat. Kemudian yang kedua, yang berakad ini itu punya solahiyat ya, punya kewenangan, kecakapan ya, untuk melakukan pengelolaan harta, sehingga syarat-syaratnya ini sama dengan syarat-syarat orang yang berjual beli ya. Dia harus orang yang merdeka, bukan budak ya, orang yang berakal, orang yang mumayyiz ya, kayak seperti itu. Dan yang ketiga, objek akad ya, ini syirkah mau ngapain. Nah, mau ngapainnya itu harus mencakup pekerjaan ya, ada amalnya, yakni amal bisnisnya apa itu harus jelas. Nanti bisnisnya itu juga ada syaratnya, harus bisnis yang halal. Yang kedua, bisa dengan adanya modal. Ini juga harus nanti punya syarat sendiri. Ini rukun umumnya begitu. Syirkah apa saja ini 3 ini harus terpenuhi. Makanya kayak syirkah musahamah atau perseroan saham itu oleh Syekh Taqi dianggap cacat itu karena adanya ini, kosong dari syarat kedua, yakni adanya badan, adanya pihak pengelola nggak ada. Yang ada itu ajir semua sebagai orang yang diupah. Nah, itu rukun secara umum. Syarat secara umum, pertama, pekerjaan yang menjadi objek akad syirkah itu harus bisa diwakilkan. Di syirkah itu untuk pekerjaan yang bisa diwakilkan. Kayak jual beli kan bisa diwakilkan. Sehingga misalnya si A dan si B itu bekerja sama melakukan transaksi bisnis penjualan sembako misalnya. Maka baik si A maupun si B itu kan boleh dia mewakilkan harta mereka yang sudah dikumpulkan ya. Modalnya misalnya si A 5 juta, si B 10 juta, jadi 15 juta. Itu berarti mereka saling mewakilkan untuk membeli misalnya sembako. Dan kalau sudah ada sembako, mereka saling mewakilkan untuk bisa menjual. Jadi harus bisa diwakilkan. Kalau nggak bisa diwakilkan nggak boleh. Kemudian yang kedua, bagian keuntungan tiap-tiap mitra itu harus jelas.
Jadi jelas berupa persentase dari keuntungan, tidak fix, tidak fix. Fix dalam artian ini untuk saya pemodal, saya pokoknya minta sebulan 100.000 rupiah. Nah itu nggak boleh begitu, karena keuntungan ya kalau ada sisanya baru untuk si pengelola. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Karena apa? Namanya keuntungan itu bisa ada, bisa enggak, bisa naik, bisa turun. Harusnya persen dari keuntungan, bukan persen dari modal juga, bukan. Itu syarat umum. Ini yang banyak dilanggar di sini. Ya, ada bisnis store 10 juta, sebulan dapat 1 juta. Itu jelas rusak akadnya. Kalau store 10 juta dapat keuntungan misalnya 50% dari keuntungan, dan keuntungannya misalnya sebulan biasanya untung 2 juta, maka dia dapat 1 juta nggak apa-apa. Tapi ketika bulan berikutnya ternyata dapat 4 juta, dia dapat 2 juta. Bulan berikutnya nggak ada keuntungan, dia berarti nggak ada juga, begitu. Itu maksudnya jelas di sini, jelas persentasenya dari keuntungan. Kemudian yang penting juga dalam keuntungan ini memang betul-betul keuntungan ya, bukan dari modal. Oleh sebab itu kalau pengelola mau dapat bagi hasil ya dilihat dulu, ini modalnya tetap harus dihitung. Nggak kemudian modalnya nggak jelas lagi, akhirnya habis modal itu karena dibagi masuk dalam bagian keuntungan. Ya gimana caranya tahu ini sudah kembali modal atau belum? Ya itu urusan ngitung ya, urusan ngitung. Misalnya kasih modal 10 juta, jual beli itu kan kalau kita balik modal 10 juta baru sisanya itu dibagi kan kadang lama ya. Nah itu teknik bagaimana ngitungnya supaya tiap bulan misalnya ada lah yang pengelola itu dapat bagi hasil dari keuntungan. Dari mana tahu tiap bulan itu ada keuntungan? Wong dari 10 juta aja belum balik. Prinsip dasarnya kan kalau modal 10 juta ada balik 10 juta, lebihannya itu keuntungan. Keuntungan itu yang dibagi. Prinsip dasarnya gitu. Nah ngitungnya per bulan bagaimana kalau belum balik? Itu urusan sains, urusan kepintaran menghitung. Tapi harus dihitung gitu. Bisnis orang pemodal semuanya beli mesin fotokopi, terus ada pengelola satu. Mesin fotokopi itu kan modal ya. Untung atau tidak itu bukan dilihat ini beli kertas saja. Kertas, tinta dan sebagainya modal bukan itu. Tapi modal termasuk juga mesin fotokopinya. Mesin fotokopi itu nanti kan ada penyusutan di situ. Itu harus juga dihitung. Ya, kalau nggak dihitung tekor si pemodalnya. Ini kadang di masyarakat itu tidak diperhitungkan. Seperti itu. Kemudian syarat-syarat khusus untuk syirkah inan dan mufawadah. Modal syirkah hendaknya nyata, barang yang real. Kalau piutang nggak bisa dijadikan modal, harus memang ada diserahkan. Piutang yang nggak ada barangnya, kecuali piutangnya diambil dulu baru kemudian dimasukkan ke modal. Yang kedua, modal syirkah hendaknya berupa barang berharga secara mutlak, yakni uang. Ini menurut mayoritas ulama. Kalau mazhab Maliki itu membolehkan barang asalkan dia diukur dengan uang, dengan harganya berapa. Karena kalau tidak diukur dengan uang ini nanti kan repot ini menentukan untung tidaknya berapa. Modalnya mobil misalnya ya.
apakah untung atau tidak kan nggak tahu ini. Mobil ini menyusutnya sekian berapa ini nggak jelas. Maka harus kalau mobil berapa harga mobil itu, seperti itu. Sehingga yang dihitung itu harga mobilnya bukan mobilnya. Kemudian untuk syirkah mufawadah, masing-masing sekutu hendaknya cakap untuk mengadakan transaksi wakalah dan kafalah. Ya. Jadi tidak hanya modalnya aja, tapi memang orang yang melakukan syirkah, kalau syirkah mufawadah ini punya keahlian. Kemudian ada persamaan dalam modal baik dari segi kadar maupun nilai. Ini kalau di kitabnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili.